Malaka yang beranggotakan 5 orang. Saya Sabila. Dan saya Rabiatul Zahra. Saya Laila. Saya Siti Maisarah. Saya Melada. Judul materi yang akan kami sampaikan yaitu kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia pada mata pelajaran Sejarah Indonesia, dan guru pengajar kami Ibu Endah Nurwahyuni SPD. Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas tentang kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia yang mencakup tentang kolonialisme bangsa Eropa di Indonesia, perlawanan bangsa Indonesia, serta dampak kolonialisme bagi bangsa Indonesia. Kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global. 1. Jalur rempah interkoneksi dan keberadaan bangsa asing di Nusantara. Hubungan pelayaran antara Nusantara dengan Timur Tengah, India, dan China sudah terjalin sejak abad kedua. Pelayaran internasional lintas benua telah berlangsung dan berkembang lama. Rempah-rempah dibawa oleh nenek moyang kita melintasi batas wilayah nasional, regional, bahkan global. Di Asia Tenggara, misalnya hingga ke wilayah Kecampa dan Kamboja. 2. Penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmani dan pelayaran dunia. Selama abad pertengahan, Asia menjadi kawasan termaju dan paling dinamis di dunia. Sementara sebagian besar Eropa masih terbelakang. Pusat perkembangan ekonomi dan politik dunia pada abad ke-14 sampai ke-15 berada di dunia Islam, khususnya Kesultanan Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium. Portugis adalah negara Eropa yang memulai misi pelayaran pencarian negeri asal rempah-rempah. Berdasarkan kepentingan ekonomi, Infante Dom Henrique, Pangeran Portugis atau lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Henry, memberikan dorongan dan dukungan kepada para pelaut dan para petualang untuk melakukan penjelajahan. Diego Cao atau biasa dieja Cap, navigator dan penjelajah Portugis, adalah orang Eropa pertama yang melakukan pelayaran keluar Eropa pada tahun 1480 sampai 1484 dan menemukan muara sungai Kongo pada bulan Agustus tahun 1482. 3. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Malaka adalah kerajaan paling penting di Nusantara abad ke-15. Kerajaan ini didirikan oleh para Meswara yang berhasil mengubahnya dari desa nelayan menjadi pusat perdagangan penting. Dari desa nelayan menjadi pusat perdagangan penting, Bandar Malaka menjadi lebih ramai lagi setelah para Meswara masuk Islam, sehingga banyak pedagang Muslim dari India, Timur Tengah, dan Nusantara mulai berdagang di sana. Albuquerque melakukan penyerangan ke Malaka pada tahun 1511 dengan membawa 17-18 kapal berkekuatan 1.200 orang pasukan tentara. Perang antara Portugis dan Malaka berlangsung sepanjang bulan Juli dan awal Agustus. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 terjadi setelah sebelumnya terjadi penolakan terhadap upaya Portugis yang dipimpin oleh Diego Lopes de Square untuk menjalin persahabatan dan berdagang, yang berujung pada konflik. Peristiwa ini menyebabkan perubahan besar dalam peta perdagangan di Nusantara, mengalihkan rute dagang para pedagang Muslim ke Aceh yang kemudian berkembang pesat menjadi pusat perdagangan baru. Latar belakang penyerangan. Malaka adalah pusat perdagangan dunia yang ramai, dengan banyak pedagang dari Arab dan Tiongkok. Portugis mengirim Diego Lopes de Square pada tahun 1509 untuk menjalin hubungan baik dan mendirikan perwakilan dagang. Namun Sultan Mahmud Shah Malaka atas saran pedagang Muslim menolak, bahkan terjadi konflik. Penyebab jatuhnya Malaka, selain serangan Portugis internal,
Kesultanan Melaka juga mengalami masalah, seperti pertikaian antara Sultan Mahmud dengan anaknya, Sultan Ahmad, yang melemahkan kekuatan mereka dan memudahkan penaklukan oleh pasukan Albuquerque. B. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. 1. Saudagar dan pengusaha lokal Nusantara. Posisi geografis Nusantara berada di dalam jalur perdagangan internasional antara negara India dan Cina. Dengan posisi yang menguntungkan, saudagar dan pengusaha lokal tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk turut adil secara aktif dalam tatanan perdagangan internasional. Kekuatan politik di Nusantara lahir dari pertumbuhan jaringan perdagangan internasional antara pulau. Kekuatan politik yang dimaksud salah satunya berada di pantai timur negeri Melayu yang sekarang dikenal menjadi Jambi. Tempatnya muara sungai Batanghari atau lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Sriwijaya. Diperkirakan pada saat itu terdapat beberapa kerajaan besar di 3 wilayah, yaitu Kaliangga, Jawa Tengah, Tramunagara, Jawa Barat, terakhir Singgasari dan Majapahit, Jawa Timur. Mereka sama-sama menguasai wilayah-wilayah yang luas di Nusantara. 2. Perang antar negara Eropa dan upaya menegakkan kegemonian di Nusantara. Perjanjian Tordesillas merupakan satu titik awal dari ekspansi bangsa Portugis dan Spanyol dalam melakukan penjelajahan dunia. Dampak perjanjian Tordesillas membuat pelaut Portugis berlayar ke timur, mengitari pantai barat Afrika. Pada 1487, pelayar Bartholomeus Disch mengitari Tanjung Harapan di Afrika dan memasuki Samudra Hindia. Kemudian pada 1497, pelayar Vasco da Gama sampai di India. Perjanjian Saragossa merupakan kelanjutan dari persaingan antar Portugis dan Spanyol. Setelah berhasil menguasai Malaka tahun 1511, Portugis kemudian menemukan Maluku. Tahun 1512, Portugis bersekutu dengan Ternate. Kemudian kepada persoalan negara-negara Eropa, hubungan antar Republik Belanda dan Inggris mengalami pasang surut. Konflik antara Kekaisaran Habsburg, Spanyol, dan Republik Belanda memainkan peran penting dalam hal ini. Keadaan perang antar negara-negara di Eropa yang kemudian memengaruhi sejarah Indonesia adalah Revolusi Prancis yang terjadi pada 1789 sampai 1799. Penyebab utama terjadinya revolusi Prancis yaitu adanya ketidakpuasan terhadap kekuasaan lama dalam sistem arsitokratik di Prancis di bawah pemerintah dinasti Valois dan Bourbon pada abad ke-14 sampai 18. 3. Melawan kuasa negara kolonial. Kedatangan Belanda pada awalnya tidak dilandasi oleh keinginan untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara. Ketika ambisinya berubah untuk menegakkan sebuah negara koloni, muncul gelombang perlawanan dari penduduk lokal. Perjuangan melawan dominasi kekuasaan Belanda di Indonesia melalui masa yang sangat panjang. Sebelum abad ke-20, gagasan mengenai NKRI belum dikenal sehingga perlawanan rakyat lebih bersifat kedaerahan. Perjuangan rakyat Indonesia yang dipimpin oleh penguasa lokal dan melawan kolonial dapat digolongkan menjadi 2 periode, yakni 1. Periode sebelum abad ke-19 di mana rakyat menghadapi VOC dibubarkan pada akhir abad ke-18, yakni tahun 1799. 2. Periode setelah abad ke-19 menghadapi pemerintah Hindia Belanda. C. Dampak kolonialisme bagi bangsa Indonesia. Dampak dari adanya kolonialisme di Indonesia yakni adanya daerah pendasan ke perkotaan, perluasan daerah pertanian dan industri perkebunan, diikuti oleh melonjaknya jumlah
penduduk dan menyebabkan penyebaran daerah pemukiman. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.